Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Raisa Putri Dinanti yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang menikmati novel. Nah, bagaimana keadaan kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kebersihan, cuci tangan dan menggunakan masker. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang teks editorial, tentang fakta, opini, struktur, dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks editorial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang novel, yaitu menangkap maksud pengarang tentang kehidupan di dalam novel. Lalu, kita juga akan membahas tentang unsur intrinsik novel. Yuk, kita simak! Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah 3.8 dan 4.8, yaitu menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan. IPK-nya, yang pertama menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam dunia novel. Yang kedua, menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Lalu yang 4.8, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Yang pertama, menganalisis novel berdasarkan unsur intrinsiknya, lalu yang kedua, menganalisis kebahasaan novel. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan di dalam novel. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang ketiga, maksudnya peserta didik diharapkan mampu menganalisis novel berdasarkan struktur intrinsiknya, dan terakhir peserta didik diharapkan mampu menganalisis kebahasaan novel. Nah, bagi kalian yang suka membaca novel, kalian pasti tidak asing lagi dengan novel-novel berikut ini. Apakah kalian mengenali novel-novel ini? Sebelum kalian membaca novel, mari kita ketahui yuk apa itu pengertian dari novel. Nah, novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Pada subbab kali ini kita akan membahas menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan novel. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah kamu suka membaca novel? Jika kamu sering membaca novel, ketika dicermati, novel-novel tersebut menceritakan kehidupan yang ada kaitannya dengan latar sosial budaya pengarangnya. Contohnya, dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk yang ada pada buku paket kalian, kamu akan menemukan nilai-nilai sosial budaya yang dialami oleh pengarang dalam kehidupannya. Nilai-nilai sosial budaya inilah yang didasari dari lingkungan pengarangnya yang lahir dan tinggal di daerah tersebut. Seperti apa sih contohnya? Nah, kutipan novel tersebut menceritakan pandangan pengarang terhadap kehidupan di Dukuh Paruk yang masih terbelakang, seperti kebodohan dan kemiskinan. Kehidupan tersebut diungkapkan pengarang dengan cara yang menarik. Jadi, novel yang dibuat oleh pengarang tidak akan jauh dari latar sosial budaya pengarang tersebut. Pada subbab selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang analisis isi dan kebahasaan novel. Mengetahui isi novel dapat ditentukan dengan cara menganalisis unsur intrinsiknya. Apa saja sih unsur intrinsiknya? Unsur intrinsik novel yang pertama yaitu ada tokoh, yang kedua alur, ketiga latar, yang keempat sudut pandang, dan yang terakhir ada tema. Yang pertama ada tokoh. Nurgiantoro mengatakan, tokoh adalah para pelaku yang terdapat di dalam cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Jika tokoh adalah pelaku, penokohan merupakan teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan di dalam fiksi. Para ahli menunjukkan dua cara menampilkan atau menceritakan tokoh, yakni dengan cara analitik dan cara dramatik. Secara analitik, perwatakan tokoh diceritakan atau ditampilkan langsung dalam bentuk perincian oleh pengarang. Secara dramatik, perwatakan tokoh-tokoh dapat diceritakan melalui dialog, pikiran, perasaan, lukisan fisik, perbuatan, dan komentar atau penilaian dari tokoh lain. Yang kedua ada alur.
Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Di dalam alur terdapat peristiwa yang saling berelasi dalam peran masing-masing, baik sebagai sebab maupun akibat sehingga menciptakan konflik. Nah, di dalam alur ini terkandung peristiwa, konflik, dan klimaks. Peristiwa merupakan peralihan dari suatu situasi kepada situasi yang lain. Sedangkan konflik merupakan peristiwa yang memunculkan kejadian-kejadian yang sangat penting yang disebabkan oleh adanya interaksi antar tokoh. Dan klimaks merupakan konflik yang tak terhindarkan atau berada pada tahap yang memuncak. Yang ketiga ada latar. Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view memasalahkan siapa yang akan bercerita. Pencerita akan menempatkan tokoh melalui beberapa cara atau pandangan di dalam penampilan tokoh, latar, dan peristiwa untuk menata cerita fiksi kepada pembaca. Sudut pandang dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Jika tokoh tersebut adalah tokoh utama, cerita sudut pandangnya adalah orang pertama. Sedangkan jika narator atau didengar dan belum sampai pada pengungkapan pikiran, sudut pandangnya adalah cerita orang ketiga. Yang terakhir adalah tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Pada umumnya, pengarang menawarkan kepada pembaca tentang makna kehidupan, mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati makna kehidupan tersebut dengan memandang masalah tersebut sebagaimana ia memandangnya. Tema dapat digolongkan ke dalam tema utama dan tema turunan. Tema utama merupakan pokok cerita yang bermakna yang menjadikan fondasi utama dalam penceritaan, sedangkan tema turunan menjadi tema yang berfungsi sebagai penguat fondasi utama. Beberapa contoh tema utama yaitu tema sosial, tema sejarah, tema psikologis, dan tema ketuhanan. Alhamdulillah, kita sudah dalam penghujung pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tugas individu yang akan kalian kerjakan ada pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 116-117. Nah, tugas ini bisa dikirimkan pada email yang sudah tertera sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya kepada Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.